Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Sigit Setiawadi ya. Saya hari ini akan menjelaskan tentang meningkatkan plafon rezeki. Ini properti milik saya pribadi, Bapak Ibu. Hanya saya izinkan untuk anggota grup bimbingan Debaca ya. Dilarang menggunakan materi ini untuk mengajak investasi, apalagi investasi bodong ya. Bisnis multi level recruiting, money game, asuransi dan koperasi ya. Dilarang juga mengupload ke medsos, website maupun blog. Nah, Bapak Ibu, mengapa yang miskin tetap miskin dan yang kaya tambah kaya? Ya. Ini dari Dr. Bruce Lipton. Ya. Usia 0 sampai 7 tahun kita diprogram oleh lingkungan kita. Nah, 95% anak diprogram untuk bekerja keras mencari nafkah sesuai dengan apa yang dikondisikan oleh orang tuanya. Dan 5% anak diprogram hidup nyaman, uang datang terus, yaitu mereka yang hidup di keluarga yang sangat kaya, konglomerat dan lain-lain. Jika selama ini Anda bekerja keras hanya untuk mempertahankan tingkat kehidupan Anda dan ingin hidup nyaman, uang datang terus, ya lakukan reprogramming dulu di pikiran bawah sadarnya, karena programnya sudah seperti itu gitu ya. Program lama Anda ya sesuai dengan kehidupan Anda selama ini gitu ya. Jadi kehidupan Anda selama ini menunjukkan apa yang ada di dalam pikiran Anda, Bapak Ibu. Ya. Nah, kami ini ahli di bidang reprogramming ya untuk meningkatkan plafon rezeki. Dan ini gratis Bapak Ibu ya, melalui 2 tahap, mendengarkan audio terapi bawah sadar 21 kali, ditambah materi-materi, ada seminar dan lain-lain. Tentu seminarnya tidak gratis ya. Dan melatih tindakan, kebiasaan dan karakter dengan bimbingan penghasilan, sehingga Bapak Ibu nantinya punya penghasilan pasif 100 juta sebulan. Bukan dengan tiba-tiba, tentunya dengan tadi melatih kebiasaannya, kebiasaan barunya dilatih, karakternya dilatih, dan itu tidak mudah. Nah, transformasi pribadi saya seperti ini Bapak Ibu, tahun 81 saya lulus ya, 80 saya lulus tepatnya. 81 mulai kerja, sampai tahun 97 itu saya percaya bahwa dokter itu penghasilannya aman dan kaya. Nah, dan tahun 96 saya membangun rumah sakit di Batu, rumah sakit pribadi. Tahun 97 saya bertemu 3 janda dokter yang jualan door to door. Dan di situ menyadari bahwa profesi dokter tidak aman untuk keluarganya, tapi hanya aman untuk si dokternya. Jadi rasa aman tidak ada. Ya. Kemudian baru tahun 2000 saya membaca buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant ya. Saya jalan-jalan ke Gramedia. Tiba-tiba buku itu rasanya meloncat, seperti meloncat gitu ya ke hadapan saya gitu ya. Wah, saya tertarik. Dan di situ dikatakan bahwa saya miskin. Saya marah. Tapi ya, apa boleh buat? Dan saya tahu bahwa saya keliru dan saya tidak ingin saudara-saudara saya juga keliru. Jadi saya beli buku 7 lagi, saya bagikan kepada saudara-saudara saya. Ya, di situ ada jalan keluar yang dianjurkan, tapi saya tidak mau. Jadi kaya enggak. Habis deh, aman enggak, kaya enggak. Ya. Tahun 2004 sampai 2005 saya punya kesempatan untuk membangun aset dan bisnis, dan akhirnya 17 Agustus tahun 2005 saya berhenti praktek dan pensiun dini ya. Jadi saya menerapkan apa yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki. Butuh berapa tahun itu? 4 tahun untuk baru mau menerapkan ya. 17 Agustus saya berhenti praktek, pensiun dini, dan kemudian melakukan investasi dan menjadi provokator supaya orang tidak terlalu lama bekerja keras mencari uang. Jadi segera menggantikan dirinya dengan sesuatu yang lain yang bisa menghasilkan uang. Bapak Ibu, kita ini harusnya kaya Bapak Ibu ya. Manusia diturunkan ke dunia bukan untuk bekerja mencari sesuap nasi, tapi untuk bisa hidup sejahtera, cerah dan bebas merdeka, atau dalam bahasa agama menjadi khalifah di dunia. Jadi teladan kekayaan di Islam itu jelas Bapak Ibu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya itu adalah orang-orang yang kaya. Bahkan istrinya itu orang terkaya di Mekah waktu itu. 4 sahabat utama dan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah orang kaya ya, kecuali Ali bin Abi Thalib yang bukan orang kaya. Indonesia, masuk ke Indonesia dibawa oleh saudagar-saudagar yang kaya ya, dari Arab maupun dari Cina. Nah, profil orang kaya itu jelas Bapak Ibu. Yang pertama punya pola pikir, punya plafon rezeki yang tinggi ya, dari segi pola pikirnya ya. Kecerdasan finansialnya juga tinggi. Kemampuan teknisnya hanya 2, mampu membangun jaringan dan kemampuan membangun sistem. Itulah yang nanti akan saya ajarkan kepada Anda.
Hidup itu peniruan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingin menjadi orang kaya, ya udah, kita miliki pola pikir orang kaya dan kemampuan teknis orang kaya. Udah itu aja. Jadi cara menjadi kaya, cara yang lama ya, ataupun cara yang baru itu melalui tahap plafon rezekinya dinaikkan terlebih dahulu ya. Apa itu plafon rezeki nanti akan dijelaskan di belakang. Jadi cara lama itu seperti ini, punya cita-cita, kemudian Bapak Ibu merantau, kemudian bergaul dengan orang kaya dan dilatih oleh mereka dengan sangat keras latihannya selama belasan tahun mungkin, barulah Bapak Ibu menjadi kaya. Kalau cara baru, Bapak Ibu ingin kaya, Bapak Ibu mendengarkan audio terapi bawah sadar yang kita berikan, Bapak Ibu ikuti seminar-seminar orang kaya, kemudian kita latih untuk, ya dilatih oleh orang-orang kaya menjadi mentor-mentor Bapak Ibu, untuk melakukan tindakan, melatih kebiasaan-kebiasaan Anda, menjalankan bisnis-bisnis tertentu dan sebagainya, ya, dan akhirnya Anda menjadi kaya. Ya. Jadi plafon rezeki itu apa sih? Setiap orang itu memiliki plafon atau batas atas rezeki. Plafon rezeki kita merupakan rata-rata rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Penghasilan kita akan selalu berada di bawah plafon rezeki. Namanya plafon, Bapak Ibu ya, yaitu batas paling atas dari rumah kita ini. Tapi dengan kemauan pikiran sadar, diajak teman atau usaha keras, untuk sementara kita bisa meningkatkan rezekinya itu di atas plafon, tapi bawa belur Bapak Ibu. Harus kerja keras, ninggalin keluarga dan lain-lain ya, tapi pikiran bawah sadar kita akan menariknya lagi. Ya, memunculkan pesaing, memunculkan aturan baru yang tadinya jalannya 2 arah jadi searah di depan rumah, akhirnya tidak laku warungnya dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali cara yang bisa dikreasi oleh bawah sadar kita untuk menurunkan rezeki kita. Nah, untuk meningkatkan penghasilan secara permanen, plafon rezekinya yang harus dinaikkan terlebih dahulu ya. Nanti Anda akan ditunjukkan usaha yang bisa membawa Anda ke sana kalau plafon rezekinya sudah naik ya. Jadi plafon rezeki itu merupakan semacam arah atau sasaran yang perlu dicapai oleh bawah sadar Anda. Jika plafon rezekinya dinaikkan ya, misalnya nih dinaikkan 100 juta sebulan ya seperti di ATBS itu, maka Anda akan dipertemukan dengan orang yang tepat di saat yang tepat untuk membimbing Anda sehingga Anda bisa mencapai penghasilan ya. Ya tentu tidak begitu saja keluar kamar terus dapat penghasilan, tidak mungkin lah Bapak Ibu. Anda harus melakukan usaha, Anda harus melakukan entah bisnis atau apa dengan bimbingan mereka. Jadi plafon rezeki seperti ini, misalnya Anda itu yang pakai kaos merah, ya bergaul dengan orangnya, satpam di depan rumah penghasilan 1 juta, mungkin guru ngaji 3 juta, ada yang 3,5, 2,5, 4 juta, 1,5, maka plafon rezeki Anda rata-ratanya 3 juta kan? Ya sudah, plafon rezeki Anda 3 juta itu. Artinya begini, Anda hanya akan tertarik pada bisnis yang penghasilannya kurang lebih 3 juta. Di atas itu Anda takut ditipu dan lain-lain. Dan Anda mungkin berusaha untuk lain. Tapi tetap aja di sekitar 3 juta itu penghasilan Anda. Bisa saja suatu saat naik, ya, tapi pasti akan diturunkan lagi. Udah, pasti itu plafon rezeki kita yang akan menurunkan dengan berbagai cara, mendatangkan pesaing, ditipu dan lain-lain. Jadi, kalau Anda ingin meningkatkan plafon rezeki, dinaikkan plafonnya Bapak Ibu. Nah, misalnya 100 juta sebulan nih, kalau sudah plafonnya dinaikkan, maka Anda akan ketemukan dengan orang yang sukses mungkin, orang yang mau membimbing Anda dan lain-lain, sehingga akhirnya Anda mencapai penghasilannya, menemukan bisnis yang tepat ya. Yang jelas bukan bisnis Anda yang sekarang, pasti dah. Bisnis Anda yang sekarang kan bisnis yang tadi itu berdasarkan plafon Anda 3 juta itu kan. Nah, udah nanti akan naik menjadi penghasilan 1 juta. Tentu tidak tiba-tiba ya, ada usahanya jelas. Tidak ada Bapak Ibu sesuatu yang di dunia keuangan tidak ada keajaiban. Semua harus bisa, asal uang dari mana dan lain-lain. Tidak ada keajaiban. Kalau ada keajaiban itu tipu-tipu. Jadi pikiran adalah awal dari semuanya Bapak Ibu ya. Pikiran kita menghasilkan tindakan menjadi kebiasaan menjadi karakter kita, dan karakter kita itu yang menentukan nasib kita. Ya. Jadi kalau nasib Bapak Ibu sekarang ini adalah karena pikiran Bapak Ibu 5-10 tahun yang lalu terus terbawa sampai sekarang. Ya. Dan nasib Bapak Ibu 5-10 tahun yang akan datang tergantung dari pola pikir Bapak Ibu sekarang. Apakah mau dirubah apa tidak? Ya. Kalau pola pikirnya dirubah, ya nasibnya akan dirubah. Udah itu aja.
nanti tindakannya berubah, kebiasaannya berubah, karakternya akan dirubah, dan seterusnya. Nah, jadi siapa nih diri kita? Kita itu ibarat robot, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang marah kalau saya mengatakan kita robot. Tapi memang seperti itu. 90% nasib kita itu ditentukan oleh program yang sudah ditanamkan. Nah, yang 10% itu yang pikiran sadar itu mengatakan saya butuh uang, saya ingin kaya ya karena kondisi sekarang. Tapi masalahnya adalah yang ada di bawah sadar Bapak Ibu itu punya life map miskin namanya ya. Uang bukan segalanya, uang tidak dibawa mati, uang menyebabkan bertengkar, orang kaya itu pelit, orang kaya itu penindas, orang cari uang sulit dan bla 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 bla. Banyak sekali hal-hal yang negatif tentang uang dan kaya. Ya Anda tidak akan dijadikan kaya kalau Anda negatif pada orang-orang kaya. Pasti tidak bisa jadi kaya. Karena Anda tidak mungkin negatif kepada diri Anda sendiri. Ya, jadi ada ketidaksinkronan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ingin uang, pikiran bawah sadar benci uang. Yang selalu menang, ya pikiran bawah sadar. Karena itulah yang disebut sebagai kebutuhan Anda. Jadi di sini Anda ingin kaya, tapi Anda butuh, tidak punya uang, gitu ya. Itu aja. Jadi kalau kita melihat apa ya, life map miskin ya. Kalau Anda disebut punya life map miskin itu begini. Anda lihat kehidupannya, ya. Kita kadang-kadang, oh pola pikir saya bagus kok. Enggak lah, lihat aja dulu. Kehidupan Anda selama ini bagaimana? Itulah menunjukkan bawah sadar Anda. Ya. Kalau Anda sudah bekerja keras bertahun-tahun penghasilannya begitu-begitu saja, Anda punya life map miskin. Atau, ini miskin tipe 1. Atau miskin tipe 2. Sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja. Seperti saya dulu. Makin lama makin keras bekerja. Ya. Waktu dokter junior masih bisa santai, mancing masih bisa. Setelah jadi senior makin sibuk, makin praktek pagi, siang, sore. Dan ya hidupnya memang orang lain melihat lebih mewah. Tapi bagi saya ya tetap aja sama aja seperti itu. Dan kalau kita mengikuti apa yang cocok menurut kita, ya seperti yang dianjurkan oleh banyak, mohon maaf, motivator, untuk bekerja bisnis sesuai dengan passion kita, maka yang terjadi adalah dari 1 ke 2. Karena passion itu adalah sesuatu yang sudah ada di bawah sadar kita, dan itulah yang membawa kita ke tempat yang sekarang. Kalau Anda tetap mengikuti itu, ya sudah, Anda berarti tetap akan mengulang dari miskin tipe 1 ke miskin tipe 2. Nah, kita punya senjata rahasia Bapak Ibu di grup WA ya, ada TPS, audio terapi bawah sadar. Di situ memasukkan pola pikir penghasilan 100 juta sebulan ya, untuk menantang pola pikir yang lama ya, baru menantang ya, bukan otomatis Anda akan punya sekiannya. Jadi ini memasukkan impian ke bawah sadar dan meningkatkan plafon ini dalam 21 hari ya, kita dengarkan 21 hari. Jadi reprogramming seperti ini, pola pikir miskin, ini pola pikir kaya, maka kita perlu memasukkan, terus-menerus memasukkan pola pikir kaya ke dalam pikiran kita ya, pola pikir orang kaya ya. Kalau zaman dulu kan reprogramming itu dengan merantau dulu ya, kan magang ke orang sukses seperti tadi cara lama. Kalau sekarang kan cukup dengan ATBS, materi-materi di grup, seminar, kemudian menemukan bisnis di situ, ditemukan bisnis dan seterusnya, Anda menjalankan, berusaha dan akhirnya kaya. Jadi Anda perlu direkam Bapak Ibu ya. Ini batas-batas menurut Anda sendiri, yaitu kerja keras terus-menerus gitu ya. Tapi sebetulnya Anda punya batas-batas untuk bisa bepergian ke luar negeri, naik kapal pesiar yang mewah, punya mobil bagus, bebas, punya uang banyak dan lain-lain. Itu batas-batas Anda sesungguhnya. Nah, kalau Anda menginginkan batas-batas itu, Anda harus mau direkam Bapak Ibu. Dan direkam itu sakit gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang seperti ini, untuk bisa mendapatkan 5-10 tahun yang akan datang, pikirannya harus dirubah dulu. Tahap 1 direkam dengan 2 audio terapi bawah sadar. Anda harus membaca semua materi-materi berulang-ulang tentang kecerdasan finansial, karena Anda tidak cerdas finansial sama sekali. Tidak cukup Bapak Ibu membaca hanya 1, 2, 3 kali atau nonton videonya 1, 2, 3 kali. Tidak cukup, harus berkali-kali, belasan kali untuk bisa masuk dan mengencerkan apa yang sudah mengerak di sini. Ya, dan setelah itu tindakan Anda dilatih, kebiasaan Anda dilatih, karakter Anda dilatih, jadi kemampuan teknis orang kaya. Ya, dan nasib Anda tentu berubah. Anda nanti akan memiliki kemampuan bisnis yang memiliki penghasilan besar. Ya, misalnya 100 juta sebulan.
usaha Bapak Ibu. Dengan bimbingan tentunya. Anda tidak bisa melakukan usaha sendiri Bapak Ibu ya. Pasti tidak bisa. Anda cari bisnis sendiri, selesai sudah. Anda tidak akan bisa karena Anda harus terus dikawal. Tapi itu pilihan ya. Pilihan, lagi-lagi itu pilihan. Jadi kalau mekanisme sukses otomatis seperti ini, kalau Anda punya impian yang jelas, punya mentor yang jelas, dari start ke impian itu lurus. Ya. Bukan berarti langsung dapat, enggak. Tapi kerjanya itu jelas. Apa yang Anda lakukan itu jelas banget, tahap demi tahapnya itu sangat jelas. Tapi kalau Anda punya impian jelas, tapi melakukan dengan cara sendiri, ya bisa capek, tapi nggak belok. Problemnya adalah, apakah Anda bisa mempertahankan impian Anda setelah gagal berkali-kali? Itu. Kalau Anda tidak punya impian seperti ini, belok-belok, seperti kemarin-kemarin itu. Oke, Bapak Ibu, ya. Kalau saya yang sudah berumur saja bisa berubah, ya, walau meskipun tidak mudah, ya, saya berubahnya tidak mudah, Bapak Ibu, keras banget, tapi saya bisa berubah dan alhamdulillah saya sudah berusaha mengubah banyak orang juga. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi. Ini disclaimer lagi-lagi ya seperti ini ya. Properti pribadi jangan digunakan untuk hal-hal yang menyesatkan ya. Itu multi level recruiting ya, yang cari-cari orang kemudian dapat uang dari mencari orang itu, money game ya, atau investasi bodong, asuransi dan lain-lain itu tolong jangan dipakai ini.